Tunjukkan kepada saya satu dalil dari Al-Quran atau hadis yang sahih dari Rasulullah SAW yang mengajarkan kepada kita tabarruk, mengambil berkah di kuburan orang soleh. Tunjukkan. Sepintas pertanyaannya terkesan ilmiah, tapi sebenarnya pertanyaan ini menunjukkan kalau yang bertanya itu gagal total tentang masalah dalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah dalil tabarruk melalui makam orang-orang soleh. Apakah bertabarruk melalui makam orang-orang soleh ini ada dalilnya atau tidak? Untuk membahas hal ini, maka setidaknya kita harus merumuskan kepada 4 hal. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan dalil? Apakah dalil hanya terbatas Al-Quran dan Al-Hadis? Apa yang dimaksud dengan tabarruk? Apakah tabarruk kepada makam orang soleh ada dalilnya? Apa yang dimaksud dengan dalil? Di dalam kitab Usulul Fiqh karya Abdul Wahab Khalaf dijelaskan, wa amma ma'nahu fi istilahil usuliyin fahuwa ma yustadallu bin nadhari sahihi fihi ala hukmin syar'iyyin amaliyin ala sabilil qat'i awil dhanni. Maksudnya, dalil menurut ulama usul fiqh adalah sesuatu yang dijadikan dalil berdasarkan pandangan yang sahih, pandangan yang normal terhadap hukum syar'i yang bersifat amali, baik dengan jalan qat'i ataupun dengan jalan dhanni. Dari definisi tersebut ada yang perlu digarisbawahi dan perlu ditanam dalam pikiran Ustadz Tamrin dan juga kubunya Mas Rifkah secara umum, bahwa dalil itu ada kalanya bersifat qat'i, ada kalanya bersifat dhanni. Contoh dalil yang bersifat qat'i seperti kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Seperti ayat kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini secara sharih menjelaskan tentang kewajiban puasa di bulan Ramadan. Sementara contoh dalil yang bersifat dhanni seperti ayat wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qur'in. Kata quru' di sini maknanya tidak jelas karena di dalam bahasa Arab quru' itu memiliki 2 makna, suci dan haid. Oleh sebab itulah maka para ulama berbeda pendapat tentang iddahnya orang yang dicerai. Menurut mazhab Syafi'i yaitu 3 kali suci, sementara menurut mazhab Hanafi itu 3 kali haid. Kenapa berbeda pendapat? Karena katanya tadi makna quru'in itu tidak jelas. Ini yang dimaksud dengan dalil bersifat dhanni. Sebab itu di dalam ilmu usul fiqh dirumuskan bahwa nas itu ada 2, ada wadihud dalalah, ada ghairu wadihud dalalah. Ada yang jelas maknanya, ada yang tidak jelas maknanya. Nah, seandainya kubu Mas Heri Pras meminta dalil yang sore, Nabi yang bertabarruk di makam orang soleh, kalau tidak sore seperti ini tidak dianggap dalil, ini menunjukkan bahwa kubu Mas Heri Pras gagal total dalam pemahaman dalil. Apakah dalil hanya terbatas Al-Quran dan Al-Hadis? Di dalam ilmu usul fiqh, dalil yang disepakati oleh 4 mazhab, mayoritas umat Islam itu ada 4. Yang pertama Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Masih di kitab yang sama, kitabnya Abdul Wahab Khalaf juga dijelaskan tentang masalah dalil-dalil yang disepakati oleh mayoritas umat Islam, yaitu sabata bil istiqra'i annal adillata syar'iyyata allati tustafadu minha al-ahkamul amaliyatu turja'u ila arba'atin al-Qur'ani was sunnati wal ijma'i wal qiyasi. Berdasarkan penelitian, dalil-dalil yang disepakati oleh para ulama, oleh mayoritas umat Islam itu ada 4. Yang pertama Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Apakah keempat penentuan dalil ini ada dasarnya? Tentu ada dasarnya.
Di dalam Al-Quran disebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Katanya di para ulama seperti Abdul Wahab Khalaf mengatakan perintah taat kepada Allah itu artinya perintah untuk mengikuti Al-Quran, kemudian perintah untuk mentaati Rasulullah itu artinya perintah untuk mengikuti sunnah Nabi, perintah kepada ulil amri itu artinya kita diperintahkan untuk mengikuti terhadap apa yang disepakati oleh para ulama. Begitu juga ketika kita diperintahkan untuk kembali kepada Allah dan Rasul, itu artinya kita disuruh mengkiaskan dengan apa yang sudah terjadi disampaikan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ini adalah dalil yang disepakati oleh para ulama. Seandainya Anda, kubu Mas Heri Pras, membatasi dalil hanya kepada Al-Quran dan Hadis, ini artinya Anda memiliki metode tersendiri yang itu tidak sama dengan metode mayoritas umat Islam sejak generasi salaf hingga sekarang. Dengan demikian, maka tidak sepantasnya Anda yang memiliki metode tersendiri itu menghakimi orang yang menggunakan metode sejak generasi salaf hingga sekarang. Kesalahan-kesalahan kubu Heri Pras. 1. Menggunakan konsep pribadi bukan konsep umum dalam Islam yang tidak ada dalilnya untuk menghakimi orang lain yang tidak menggunakan konsepnya sendiri, yang seharusnya itu tidak dilakukannya. Kedua, menyangka dalil hanya sebatas Al-Quran dan Al-Hadis, padahal dalil dalam menetapkan hukum banyak sekali. Ketiga, tidak paham cara berdalil, menyangka bahwa dalil suatu hukum harus sharih dan jelas. Saran untuk kubu Heri Pras dan kawan-kawannya. Sebaiknya sebelum menilai amaliyah orang lain, matangkan terlebih dahulu dasar-dasar ilmu agamanya, agar tidak menyesatkan orang-orang yang masih labil dalam beragama. Semoga menjadi barokah kepada kubu Mas Heri Pras. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.